Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Winnie Mulyawati. Kali ini meskipun di era pandemi seperti ini kita masih tetap belajar jarak jauh ya. Kali ini saya ingin menyampaikan materi akuntansi kelas 12 semester 1. Kompetensi dasar yang ingin kita capai yaitu yang pertama, menganalisis tahap penutupan siklus akuntansi pada perusahaan jasa dan membuat penutupan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Nah, sekarang yang dimaksud dengan menganalisis tahap penutupan siklus akuntansi itu apa? Jadi pada semua laporan keuangan pada siklus akuntansinya tentu diadakan penutupan. Gunanya untuk apa? Yaitu untuk menutup akun-akun nominal. Jadi di sini ada dua macam, jurnal penutup dan jurnal pembalik. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat untuk memindahkan atau menormalkan atau disebut juga mengenolkan saldo perkiraan sementara sehingga perusahaan dapat mengetahui laba rugi bisnis selama satu periode. Saldo perkiraan sementara yang dimaksud itu adalah perkiraan normal dan perkiraan brevet. Dasar yang digunakan untuk menyusun jurnal penutup yaitu dari kertas kerja. Tujuan dari jurnal penutup yang pertama adalah menutup saldo yang terdapat pada semua perkiraan sementara sehingga saldo perkiraan menjadi nol. Yang kedua, untuk menunjukkan saldo rekening modal atau ekuitas yang sesuai dengan akhir periode. Yang ketiga, memisahkan transaksi akun beban dan pendapatan dari saldo periode sebelumnya. Yang terakhir, menyajikan informasi keuangan yang sebenarnya dari suatu perusahaan setelah dilakukan tutup buku. Ketentuan akun dalam pembuatan tuh yang pertama yaitu pendapatan. Jadi akun pendapatan nanti dienolkan. Terus akun beban. Ya, yang berikutnya rekening-rekening ikhtisar laba rugi dan rekening brevet. Jadi seperti apa pembuatan jurnalnya ya? Yang pertama adalah menutup akun-akun pendapatan ya. Kenapa 31 bulan 12? Karena menutup itu pasti di akhir periode. Yang pertama, menutup akun pendapatan. Jadi pendapatan itu kan saldo normalnya ada pada kredit. Untuk ditutup berarti dia balik. Ya, jadi pendapatan nilai rupiahnya ya. Lalu kreditnya adalah ikhtisar rugi laba. Ini kode refnya ya. Lalu yang kedua, menutup akun beban. Akun beban itu kan posisinya saldo normalnya sebelah debit. Untuk ditutup berarti dia dipindah ke saldo kredit ya. Terus yang debitnya apa? Debitnya ikhtisar laba rugi atau ikhtisar rugi laba. Ikhtisar rugi laba, kreditnya adalah beban. Beban ini sebaiknya dirinci satu persatu. Beban gaji, beban usaha, beban macam-macam gitu ya, dirinci satu-satu. Kan dia di posisi kredit ya, berarti di sini. Lalu yang debitnya apa? Yang debitnya adalah jumlah dari ketiga ini ya, nilainya ini dijumlah, nilainya posisikan sebelah debit. Kalau perusahaan itu mengalami laba, itu kan menambah ekuitas atau menambah modal. Modalnya atau ekuitasnya diposisikan kredit. Debitnya ikhtisar rugi laba. Modal atau ekuitas. Labanya berapa misalnya? Labanya 6 juta, berarti ikhtisar laba rugi 6 juta, ekuitasnya 6 juta, seperti itu. Ini kalau mengalami keuntungan. Lah kalau kerugian bagaimana Bu? Kalau kerugian dibalik. Jadi modalnya yang sebelah debit atau ekuitasnya sebelah debit, kreditnya ikhtisar laba rugi. Berikutnya brevet. Brevet itu kan mengurangi modal. Makanya dia modalnya diposisikan sebelah debit. Modal atau ekuitas, kreditnya adalah brevet. Lalu ini dijumlah. Yang dimaksud dengan jurnal pembalik itu adalah ayat jurnal yang dibuat untuk membalikkan jurnal penyesuaian transaksi tertentu pada periode akuntansi. Adapun bentuk jurnal pembalik adalah kebalikan dari jurnal penyesuaian.
Jika saldo pada jurnal penyesuaian di sisi debit, maka pada jurnal pembalik dipindahkan atau ditukar di sisi kredit. Tujuan dari jurnal pembalik itu apa? Yaitu yang pertama, menghindari kesalahan pencatatan pada awal periode akuntansi berikutnya. Yang kedua, mempermudah pencatatan transaksi di awal periode akuntansi yang baru, terutama yang berhubungan langsung dengan jurnal penyesuaian. Yang ketiga, menghindari terjadinya double entry atau pencatatan ganda pada periode selanjutnya. Dan yang keempat, mempermudah pengawasan dan konsistensi pencatatan. Adapun akun dan jenis transaksi yang perlu dibuat itu adalah yang pertama, beban dibayar di muka yang dicatat sebagai beban. Lalu berikutnya, pendapatan diterima di muka yang dicatat sebagai pendapatan. Terus yang ketiga, beban yang masih harus dibayar. Terus yang keempat, pendapatan yang masih harus diterima. Contoh untuk pengerjaan jurnal pembalik. Yang pertama, bila pada saat transaksi itu dicatat sebagai harta, ya, misalnya membayar asuransi. Kalau membayar asuransi catat sebagai harta, itu kan berarti saat transaksi itu berarti kan asuransi dibayar di muka, kreditnya kas. Misalnya nih, kita beri contoh angka ya. Asuransi dibayar di muka sebanyak 1.200.000. Ternyata asuransi dibayar di muka itu berjalannya baru 4 bulan. Berarti yang benar-benar jadi beban itu hanya 4 bulan. Maka AJP-nya beban asuransi, kreditnya asuransi dibayar di muka. Kalau 1.200.000 untuk 1 tahun berarti 4 bulan hanya 400 ya, berarti 400. Lalu kalau seperti ini, apakah perlu ada jurnal pembalik? Kalau soalnya seperti ini tidak perlu jurnal pembalik ya. Jadi diingat, kalau dicatat sebagai harta maka dia tidak perlu jurnal pembalik. Sebaliknya, kalau jika dicatat sebagai beban berarti saat transaksi beban asuransi debit kreditnya kas ya 1.200.000. Karena 4 bulan berarti kan bebannya nggak nyampe 1.200.000, hanya selisihnya ini ya, berarti tidak 4 bulan tapi 8 bulan. 8 bulan itu bukan menjadi beban. Maka di saat AJP asuransi dibayar di muka, kreditnya beban asuransi 800. Nah, kalau soal seperti ini apakah perlu ada jurnal pembalik? Iya. Jadi kalau seperti ini ada jurnal pembalik berarti ini tinggal dibalik aja. Beban asuransi debit, kreditnya asuransi dibayar di muka. Ini AJP ya, nanti ya jurnal. Ya, contoh yang berikutnya adalah jika saat transaksi itu dicatat sebagai utang. Misalnya nerima sewa ya, sewa diterima di muka, berarti debitnya adalah kas ya, kreditnya sewa diterima di muka. Sewa diterima di muka. Misalnya 1 tahun 2.400.000, berarti yang 1 bulannya 200 ya. Misalnya ini kita perusahaan nerima sewanya bulan November, berarti kan November Desember cuma 2 bulan, padahal 1 bulan 200, berarti hanya 400 aslinya. Adjustmentnya atau ayat jurnal penyesuaiannya itu adalah adjustmentnya debit sewa diterima di muka, kreditnya pendapatan sewa. Yang benar-benar jadi pendapatan berarti hanya 2 bulan, berarti 400. Nanti saat penutup ya tinggal ini di debit laba rugi sebesar 400. Lalu kalau seperti ini, apakah perlu ada jurnal pembalik? Kalau yang seperti ini tidak perlu jurnal pembalik. Sebaliknya, contoh yang berikut, kalau catat sebagai pendapatan, berarti kan saat transaksi catat sebagai pendapatan ya, berarti kan kas debit, kreditnya pendapatan sebesar 2.400.000. Ini untuk 1 tahun, tidak bisa dianggap 2.400.000 sebagai pendapatan sewa karena baru 2 bulan. 1 bulannya berapa tadi? 200. Kalau seperti ini penyesuaiannya bagaimana? Penyesuaiannya berarti kan di debit pendapatan sewa, kreditnya sewa diterima di muka. Pendapatan sewa di debit yang mana? Yang bukan pendapatan. Kalau tadi pendapatan itu kenyataannya hanya 400 toh karena 2 bulan, berarti yang bukan pendapatan 2 juta. Berarti ini pendapatan sewa di debit 2 juta, kreditnya 2 juta. Ya. Kalau seperti ini bagaimana? Perlu jurnal pembalik? Iya. Kalau seperti ini perlu jurnal pembalik. Yang dibalik yang mana? Ya AJP-nya aja. AJP-nya berarti kan pendapatan sewa di debit 2 juta, kreditnya sewa di muka, sewa diterima di muka, lalu pembaliknya tinggal dibalik. Jurnal pembalik dibalik ya, berarti sewa
diterima di muka, kreditnya pendapatan sewa. Sebesar berapa? Ya sebesar 2 juta ini. Nah, selain dari yang sudah saya contohkan tadi, ada contoh lain lagi yang perlu menggunakan jurnal pembalik. Beban yang masih harus dibayar. Beban yang masih harus dibayar itu sama aja dengan utang beban. Biasanya belum bayar gaji ya, jadi beban gaji, kreditnya utang gaji. Ini tidak saya beri rupiah ya, bebas rupiahnya, soalnya ini hanya sekedar contoh aja jurnalnya. Lalu bagaimana jurnal pembaliknya? Nah, pembaliknya tinggal dibalik aja. Debit utang gaji, kreditnya beban gaji. Ada lagi yang perlu menggunakan jurnal pembalik, misalnya pendapatan yang akan diterima. Kalau pendapatan yang akan diterima itu merupakan sebuah piutang. Misalnya piutang kreditnya pendapatan yang masih harus diterima. Piutang bunga misalnya ya. Ini angkanya juga relatif bebas. Lalu seperti ini penyesuaiannya. Pembaliknya bagaimana? Pembaliknya ya tinggal dibalik aja. Berarti pendapatan kreditnya piutang. Rupiahnya sesuai yang tadi ya. Jadi untuk membuat penutupan siklus pada perusahaan jasa itu kita membuat 2 macam ya. Yang pertama adalah jurnal penutup, kedua jurnal pembalik. Untuk jurnal penutup itu akun-akun nominal ditutup semuanya yang berkaitan dengan pendapatan, berkaitan dengan beban, berkaitan dengan laba atau rugi, dan berkaitan dengan privilege. Setelah itu postinglah ke buku besar masing-masing. Beban, privilege dan laba rugi semuanya netral, jadi 0 semua. Nah, otomatis nanti saat dibuat neraca saldo setelah penutupan itu yang nampak hanya akun real saja. Akun real itu adalah akun harta, utang dan ekuitas saja. Nah, untuk jurnal pembalik tadi kalian belajar jurnal pembalik ya, mana-mana yang perlu dibalik. Kalau dicatat sebagai harta ya tidak perlu jurnal pembalik, tapi kalau dicatat sebagai beban perlu jurnal pembalik. Lalu kalau dicatat sebagai utang tidak perlu jurnal pembalik, tapi kalau dicatat sebagai pendapatan perlu jurnal pembalik. Lalu ada yang perlu dibalik lagi, yaitu apa-apa yang belum kita bayar ya, misalnya beban gaji, utang gaji, berarti dibalik. Apa-apa yang mesti kita nanti bisa terima, misalnya piutang, debit, kredit, pendapatan juga itu perlu ada jurnal pembalik. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.